matematika? Ya. Silakan setelah kelas dibikin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Wah, mulai. Doa selesai. Hormat, gerak. Udah, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kita masuk hari ini? Dapat. Baik, sebentar sebelum kita lanjutkan, saya absen terlebih dahulu. Sebutkan saja siapa saja yang harus kita masuk hari ini biar kita lebih cepat untuk mengaksennya. Abdul Latif ini Pak. Abdul Latif sama? Abdul Latif. Baik. Jadi yang lainnya masuk semua ya? Ya Pak. Terima kasih. Saya rasa untuk hari ini sangat luar biasa karena kita berkaitan dengan pokok bahasan baru yaitu perpangkatan dan akar ya. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah perpangkatan dan jadi anak-anak kalian mungkin di SD-nya sudah kenal dengan ini perpangkatan dan bentuk akar. Tujuannya apa? Dipelajari lagi. Manfaatnya banyak sekali. Perpangkatan nanti kita akan kenal dalam kehidupan sehari-hari, kita akan pergunakan bagaimana menghitung perkalian berulang. Bagaimana kita nanti menggunakannya dalam penyelesaian masalah tentang perpangkatan ini. Ya. Kemudian ada kaitannya dulu dengan pokok bahasan sebelumnya yaitu perkalian. Karena apa? Perpangkatan ini adalah turunan daripada kelanjutan, maksud saya kelanjutan pada pokok bahasan perkalian yang telah kita pelajari dulu di kelas 7. Agar lebih jelas, maka kita sebutkan dulu, kita tuliskan tujuan belajar hari ini. Tujuan belajar kita hari ini yang pertama adalah kita kenalan dulu dengan bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Yaitu menjelaskan tentang bentuk bilangan berpangkat. Yang kedua, tujuan kita belajar hari ini adalah menentukan sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa bilangan berpangkat ini manfaatnya sangat banyak sekali. Apalagi kita nanti akan mempelajari hal-hal yang lebih jauh, tentunya tentang aljabar. Tentu saja materi perpangkatan ini akan terpakai terus sampai kalian melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Oke ya? Oke, silakan dibuka bukunya, buku paketnya bilangan perpangkatan dan bentuk akar. Di situ ada tentang pengenalan perpangkatan. Saya ingin kalian sebentar membaca dulu, dilihat dulu, di review lagi, walaupun kalian di SD sudah pernah kenal dengan perpangkatan, kalian lihat lagi. Silakan saya beri waktu 10 menit. Baik, sudah dibaca semuanya? Sudah. Kira-kira apa yang kalian temukan di buku tentang perpangkatan? Baik, kita bahas saja ya bareng-bareng. Kita kenalan dengan bentuk bilangan berpangkat. Di situ disebutkan bilangan berpangkat adalah diartikan sebagai perkalian berulang ya.
Di sini kita kenalan dulu dengan bentuknya. Kepangkatan itu bagaimana sih? Nah, misalkan di sini ada A pangkat B ini. A pangkat B. A-nya ini disebut bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok. Ini disebut bilangan Pokok. Kemudian B-nya ini disebut pangkat atau eksponen. Ini ya. Kenalan tidak? Tidak kenal? Tidak. A yang ditulis agak besar di bawah ini disebut bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya. Kemudian B-nya ini disebut pangkat atau eksponen, yaitu pengulangannya sesuai dengan mungkin di SD-nya kan sudah kenal ya, mungkin istilahnya saja mungkin sekarang diperluas di SMP. Eksponen apa? Kok saya belum kenal di SD-nya tentang eksponen. Kita sudah kenal dengan bentuknya, sekarang artinya apa pemangkatan itu? Di buku sudah kalian temukan bahwa perpangkatan itu yaitu perkalian berulang. Maksudnya begini. Saya tulis lagi lambangnya. A pangkat B ini artinya adalah A kali A kali A kali A sebanyak B faktor. Sebanyak B faktor. Jadi banyaknya A berulang ini sesuai dengan pangkatnya ini. Itu B berulangnya berapa kali? Contoh, misalkan contoh. Contoh misalkan 2 pangkat 3. Maka ini artinya adalah 2 kali 3. Saya rasa sudah bisa ini ya. Ya. Ini berulang perkaliannya sebanyak 3 Kali. 3 faktor. Ya, 3 kali. Karena faktornya ada 3. Kalinya bisa terima? Bisa tekan berapa hasilnya ini? 2 kali 2 kali 2 bukan 6. Bisa ya? Saya buat contoh lagi. 2 pangkat 5. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. berulang sebanyak 5 kali 5 faktor. hasilnya adalah 2 kali 18 kali 8 kali 32. 32. Bisa semua ya? Pak, contohnya kan 2 terus. Coba diganti 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. sebanyak 4 faktor. Berapa hasilnya? 3 kali 3 9 kali 9. Oh iya, 3 kali 9 kali 3 20 kali 3 80. Kalau saya terserah mau bentuknya bagaimana. Kalau saya menurut gampangnya saja 3 kali 3 9, 3 kali 3 juga 9, 4, 9 kali 9 ketemu 81. Menurut saya Ya. dari sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Saya rasa di bukunya tadi yang sudah kalian baca juga sesuai dengan apa yang dicontohkan di sini, ya? Baik, dari contoh-contoh ini sudah jelas ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan. Ini berarti kalau sudah menguasai maka tujuan pembelajaran kita yang pertama sudah kita capai. Kita bisa menjelaskan bentuk bilangan berpangkat. Tadi ya, bilangan pokoknya yang bawah, yang atas adalah pangkatnya. Bilangan pokoknya itu adalah bilangan yang perkaliannya nanti di belah, ya. Baik, yang kedua tujuan pembelajaran kita adalah menentukan sifat-sifat perpangkatan. Nah, ini ada beberapa saya berikan masalah seperti ini.
A pangkat, maaf, bukan pangkat ya, tapi bilangan. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4. Bagaimana kalian menyelesaikan? 3. Oke, kita sebutkan dulu artinya, gitu ya. 3 pangkat 2 artinya adalah 3 kali 3. Kemudian 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oh ya, bolehkah saya buka kurungnya? Boleh kan? Boleh. Maksudnya kita derajat masalah, kita buka 3 kali 3, kemudian yang ini 3 kali 3 kali 3 kali 3. betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalinya bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat 6. Perhatikan dari sini. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 hasilnya adalah 3 pangkat 6. Apa yang bisa kalian dapatkan atau simpulkan? Lihat pangkatnya. Di sini pangkat berapa? 2. Pangkat berapa? 6. Kok bisa? Ini 2, ini 4. Artinya kita bisa jumlahkan pangkatnya ini. Yang sama 3 pangkat 2 ditambah 4. Jadi kalian kasih keterangan sendiri bagaimana memberikan keterangan. Ini sifat pemangkatan ya. Pertama. Ini jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka bisa kita ubah menjadi, saya ubah ke dalam bentuk lambang ya, A pangkat A pangkat M kali A pangkat N, maka ini bisa diubah menjadi A pangkat M ditambah ya. Mungkin ada yang tanyakan sama sini? Kalau saya dari penjelasan yang ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan Jamila. Gimana kalau bilangan pokoknya berbeda? Bilangan pokoknya berbeda. Maksudnya bagaimana? Saya ingin lebih jelas ke contohnya. Silakan. 3 pangkat 2 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu menjawabnya? Enggak ada. Kita kembalikan ke sifatnya tadi. Sifat ini berlaku hanya pada bilangan pokoknya yang sama. Ini A, ini A, ini 3, ini 3. Jika bilangan pokoknya berbeda, maka ini tidak bisa diselesaikan menggunakan sifat pemangkatan yang jelas ya? Jadi bagaimana jika bilangan pokoknya berbeda? Ya dikerjakan sendiri-sendiri, gitu ya? Jelas? Yes. Baik. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menentukan sifat yang kedua maksud saya ya. Ini kan perkalian, sekarang sifat yang kedua saya hapus dulu. Nah, ya. Sifat yang kedua. Oke, bagaimana kalau pembagian? Ini berlaku juga untuk bilangan pokok yang sama. 3 pangkat 4, misalkan langsung contoh ya, dibagi 3 pangkat 2. Ini bagaimana? Biasa, kita coba uraikan terlebih dahulu seperti tadi. 3 pangkat 4 artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. dibagi 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Perhatikan ini 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 pangkat 2, 3 kali 3. Perhatikan ini, di sini ada bilangan yang sama.
langsung bisa kita bagi, kita coret ya. Jadi tinggal hasilnya akhirnya adalah 3 kali 3. atau kita tulis dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat 2. Perhatikan ini. Untuk pembagian 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Apa yang bisa kalian simpulkan dari sini? Yang atas, yang bawah hasilnya. Perhatikan. 3 pangkat 4. Saya tulis lagi. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Ini mana? Ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pangkat yang atas dikurangi pangkat yang Bawah. daripada perkalian tadi. Kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan, kalau pembagian kita kurang. Maka 3 pangkat 4 dikurangi ini ya 3 pangkat. Dari sini mungkin ada yang tanyakan lagi. Tidak ada? Baik anak-anak, tidak ada yang tanyakan tentang sifat akar, sifat pangkat? Sudah jelas semua? Iya, Sudah jelas, silakan kalian buka lembar mudanya, dibuka silakan tentang pangkat dan sifatnya itu silakan dikerjakan nomor 1 sampai 5. Oke. Oke, Pak. Kerjakan, silakan diskusikan secara kelompok. Secara kelompok, Pak. Baik, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan masing-masing perwakilan kelompoknya. Ya, Pak. Silakan kumpulkan. Hasil kalian ini akan saya silahkan ke kelompok yang lain biar kalian bisa mengoreksi mana yang salah dari pekerjaan kemampuan kalian. Bisa lagi. Baik. Mungkin ada yang dipermasalahkan, silakan ditanyakan. Bagaimana jawaban kelompoknya? Benar semua, Pak. Benar semua ya? Saya rasa materi ini sangat gampang, sangat mudah. Bentuk pangkat, kemudian sifatnya juga banyak. Baru 2 itu yang kita pelajari ya. Ya? Kalau tidak ada masalah, silakan kembalikan ke kelompoknya yang kelompok asalnya, pekerjaannya. Baik anak-anak, saya rasa materi hari ini sudah bisa diterima. Tidak ada masalah lagi. Kalau sudah selesai, tidak ada yang tanyakan, silakan kalian rangkum materi hal penting yang perlu kalian tulis, mungkin tulis di catatannya. Kalau sudah, nanti kita langsung selesai materi hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan akan datang kalian pelajari lanjutannya. Jangan lupa lagi yang tadi sudah kita pelajari diulang lagi. Barangkali mungkin ada yang terlewatkan, bisa diulangi lagi, dibaca lagi materinya. Kemudian materi selanjutnya dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Amin. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Silakan Bapak sebelum doa dulu. Siap, gerak. Mulai. Berdoa selesai. Hormat, gerak. Gerak. Beri salam. Assalamualaikum.